Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Ibu Imaning Tias selaku dosen dari mata kuliah pembelajaran terpadu SD, rekan-rekan kelompok 3 dan teman-teman kelas C PGSD angkatan 2020 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridwan Fauzi dan rekan saya Saidah Kamilah. Kami yang insya Allah akan memandu rangkaian diskusi pada kelompok 3 kali ini. Baik, kepada teman-teman kelompok boleh minta tolong untuk share screen. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini, kita akan sudah. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 3. Next. Oke, baik. Kelompok kami yang terdiri dari Dinasti Putri Maulita, Putri Haryanti, Resti Nugraha Ningwidi, Ridwan Fauzi, dan saya sendiri, Saidah Kamilah. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas sebuah model pembelajaran di mana saya yakin teman-teman jarang sekali mendengarkan model pembelajaran ini. Apa nama modelnya? Model pembelajaran nested. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena semenjak semester 1 kita selalu diajarkan tentang pembelajaran berbasis masalah atau PBL atau project atau contextual learning dan lain sebagainya. Tapi kami atau kita jarang sekali mendengarkan yang namanya model pembelajaran nested. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berdiskusi terkait model pembelajaran nested. Oke, next. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan tata cara diskusi. Yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator. Moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik diskusi. Selanjutnya, jika peserta diskusi ingin menanggapi, harus menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta diskusi dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilakan oleh moderator. Lalu, nama peserta diskusi yang menyampaikan pendapat akan dicatat oleh moderator. Kami sudah menyiapkan beberapa catatan. Terus ada setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Sehingga diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila kita semua mengikuti tata cara diskusi ini dengan baik dan benar. Next. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran model nested? Silahkan kepada teman-teman yang ingin menjawab untuk raise hand.
Baik, kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Cindy Mesyaro. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran model nested? Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab kembali? Baik, Hanisha dipersilahkan. Saya Hanisha Fazrina izin menjawab. Jadi pembelajaran terpadu model nested ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus untuk meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Nah, model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan. Dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut akan lebih mudah mengintegrasikan konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanisha. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Oke, baik. Sudah cukup. Mungkin selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Kelompok 3. Baik, terima kasih Mila. Selanjutnya, saya perwakilan dari kelompok 3, izin menambahkan jawaban dari Cindy dan Hanisha. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang mengaitkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Pembelajaran terpadu tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pelajaran. Untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa, dapat dipadukan keterampilan berpikir atau thinking skill dengan keterampilan sosial atau social skill. Sedangkan untuk pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan keterampilan berpikir atau thinking skill dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mila. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas kesimpulan yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban tadi yang telah diajukan oleh teman-teman semuanya tentunya bisa kita pelajari bersama dan kita kembangkan di setelah mata kuliah ini. Baik, next ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu apa karakteristik pembelajaran model nested? Setelah kita mengetahui makna dari pembelajaran model nested, terus pertanyaan keduanya yaitu apa nih karakteristik dari pembelajaran ini? Pada teman-teman yang ingin menjawab, diperkenankan untuk resen terlebih dahulu, kenalkan namanya lalu sampaikan jawabannya. Baik, dipersilakan kepada Dea. Baik, saya Dea Anissa izin menjawab mengenai karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran terpadu model nested. Model nested ini mencoba memadukan beberapa pokok bahasan secara langsung, sehingga pembelajaran ini dinilai holistik. Holistik itu sendiri artinya dalam pembelajaran model nested ini memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi, sehingga dapat membentuk siswa menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal.
Karakteristik yang kedua yaitu model pembelajaran nested ini didesain menjadi pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, sehingga pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya kaitan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata, sehingga nantinya siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Dea Anissa. Mungkin diperkenalkan selanjutnya untuk teman Riliana Andriani. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan karakteristik dari model nested. Benar apa yang dikatakan oleh Dea, karakteristik model nested ini ada holistik, ada bermakna juga, yaitu ada otentik. Pembelajaran terpadu ini memungkinkan siswa untuk memahami secara langsung mengenai prinsip ataupun konsep. Informasi yang diperoleh peserta didik itu diperoleh dari pengalaman sendiri. Peran guru di sini hanyalah sebagai fasilitator, di mana siswa yang bertindak sebagai aktor. Selanjutnya ada aktif. Pembelajaran terpadu ini menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea dan Rili atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, mungkin cukup. Terima kasih kepada Dea dan Rili. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih Dea dan Rili yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai karakteristik pembelajaran model nested. Jawaban dari Dea dan Rili sudah sangat jelas dan lengkap. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran model nested, yaitu yang pertama holistik, di mana siswa dapat menyikapi dan memahami suatu fenomena. Yang kedua, bermakna, yaitu di mana siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada otentik, yaitu pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Dengan demikian, informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Dan yang keempat, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna terciptanya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Haryanti atas kesimpulannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga yaitu apa manfaat menggunakan pembelajaran model nested? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan. Baik, kepada Fitria, dipersilahkan. Oke, saya Fitria Islamia, izin menjawab. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat. Pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan sosial serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Sekarang keahlian khusus dalam 3 wilayah konsep dan sikap berintegrasi akan mudah dilalui dalam kegiatan terstruktur. Model pembelajaran nested telah diuji cobakan oleh beberapa guru untuk menanamkan kecakapan berpikir
dengan menjaga agar tujuan utama tetap tercapai. Sementara dengan menambah kecakapan hidup, maka akan memperkaya isi dan makna pelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitria. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab kembali? Oke, kepada Anita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anita Ferenisarianto, izin menanggapi terkait manfaat model pembelajaran nested. Di antaranya itu ada dapat meningkatkan keterampilan berpikir, keterampilan mengorganisasi, dan keterampilan sosial siswa. Kemudian dapat mengintegrasikan dan memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu dapat meningkatkan pengalaman belajar dan siswa dapat menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Dan terakhir, memudahkan siswa untuk menguasai mata pelajaran sebagai suatu kegiatan yang terstruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anita. Selanjutnya, selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab kembali? Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai manfaat menggunakan pembelajaran model nested. Kesimpulan dari pembelajaran terpadu, kesimpulan dari manfaat kegunaan pembelajaran terpadu model nested, sependapat dengan jawaban Anita dan Titi tadi, bahwa model ini tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan bekerja sama ke dalam pembelajaran. Untuk itu, model ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan bekerja sama. Manfaat lainnya yaitu model ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan memudahkan siswa menguasai mata pelajarannya sebagai suatu kegiatan terstruktur. Model ini juga dapat memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Sebelum ke pertanyaan keempat, kami akan menampilkan video mengenai pembelajaran model nested. Kepada kelompok 3, kami persilahkan. Oke, baik. Kepada teman-teman, harap diperhatikan video berikut ini. Kelas C PGSD 2019 akan menayangkan video simulasi mengajar pembelajaran terpadu model nested. Pembelajaran yang akan kami bahas ialah kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya, walaupun masih online nih. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita sekarang hari ini akan masuk ke pelajaran kelas 3, itu tema 5. 3E ya, 3E. Oh ya, sebelum mulai belajar 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Iya, betul. Sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Ya udah, siapa? Lio, ayo. Ayo, kita berdoa mengangkat kedua tangan, menggunakan kepala berdoa.
Amin. Terima kasih Leo yang udah memimpin doa. Nah, sebelum masuk mulai belajar lagi, kita biar konsentrasi, kita tepuk konsentrasi dulu yuk. Nah, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Sekali lagi dong, yang semangat. Konsentrasi dimulai. Oke, udah pada konsentrasi ya. Jadinya udah pada fokus. Oke, kita lanjut nih ke pembelajaran berikutnya ya. Pecahan lagi, tapi kelas 3. Pecahan. Ini tahu nggak ini berapa nih? Pizzanya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada satu aja. Ada berapa pizzanya? Iya, ada 1 pizza. Kalau ini berapa nih? Ada berapa pecahannya? 6. Ini dong, tunjuk tangan siapa yang mau jawab? Naila mau jawab, boleh? Apa? Apa jawabannya? Iya betul, 1/6. Kalau yang ini pecahannya berapa nih? Nah, ini ada berapa potong pizza nih? 1/8. Iya, 1/8. 8 potongan pizza. Nah, kemudian ingat ya, kalau yang di atas disebutnya apa? Yang di bawah disebut penyebut. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran ya, adik-adik disimak baik-baik. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ibu memakan 2 bagian dan Dayu memakan 1 bagian. Berapa bagian yang dimakan Ibu dan Dayu dalam bentuk pecahan? Kita lihat, tadi Ibu memakan 2 bagiannya, maka bisa kita tulis 2/8. Oh ya 28. Sedangkan Dayu memakan 1 bagian, maka bisa kita tulis 1/8. Sekarang, mari kita hitung berapa bagian yang dimakan oleh Dayu dan Ibu Dayu. Kita lihat berdasarkan gambar, ada 3 bagian, maka bisa kita tulis 3/8. Dalam bentuk kalimat matematika, kita bisa menulisnya 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Oh. 1 tambah Sekarang, mari kita tarik kesimpulan dari ilustrasi tersebut. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, ya, ternyata penutupnya sama. Berapa? Ayo, ada yang bisa? Iya, betul. Ya, betul 24 ya. Penyebutnya di bawah nggak ikut dijumlah. Yang dijumlah bagian pembilangnya saja. 2/4. Ya, kita lanjut lagi nih. Maka hasilnya nanti juga akan sama penyebutnya, yaitu 4. Setelah itu, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, 2/8 ditambah 1/8. Nah, kalau ini 3/8. Tadi kan udah. Tadi kan udah. 8. Kita lihat penyebutnya juga sama, yaitu 8. Maka hasilnya nanti juga penyebutnya atau bagian bawah juga pasti 8. Tambah 1. Ada yang mau jawab nih? Nomor 1 siapa? Nomor 2 berapa? Nomor 2 hasilnya? 15. 2 tambah 1 3. 9. Dah semuanya. Lanjut ke nomor 3 berapa? 9/10. 9/10. Nah, kalau nomor 4 berapa nih? Banyak banget nih yang dijumlah. Waduh. 10/15. 10/15. Betul, 10/15. Lanjut nomor 5. Ya tadi 9. 6/9. Betul, pintar-pintar semua ya. Udah pada ngerti jadinya? Udah. Ada yang belum paham belum? 6/9. Iya, betul. 2 ditambah 1 ditambah 3. Ketemu hasilnya 6/9. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, benar
semua ya tadi ya jawabannya. Sekarang mari kita selesaikan soal cerita berikut. Nah, Saat sekarang soal haus, cerita Lani nih. minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum seperempat air botol. Kemudian Mama pun minum seperempat air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Berapa jawabannya? 2/4. Oke, coba kita lihat ya. Keranjang. Sementara ayahnya berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Dewi dan ayah? Lihat, soalnya sudah dalam bentuk pecahan yaitu 4/5. Kita tinggal menjumlah. Ya betul, jawabannya Kan berarti 45 ya, ya. 1/5 ditambah 3/5. Oke, udah pada paham ya tentang pecahan. Nah, kita lanjut nih terakhir ya. Nah, terakhir Ibu akan memberikan ILKPD lagi seperti biasa, yaitu tadi kan udah belajar tentang pecahan, udah pada pinter-pinter banget nih, udah pada bisa. Nah, sekarang kalian ditugaskan untuk menjawab secara berkelompok bersama-sama. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya nanti siswa diberikan 8 soal. Nanti diberikan 8 soal. Terus kan ada satu kelompok ada 4 orang nih. Nanti tiap siswa mengerjakan 2 soal. Misalnya nih Fazila ngerjain nomor 1 dan nomor 2 hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang tugas ini? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pelajaran hari ini? Belajar apa aja? Ada. Kita belajar apa aja sih? Dari apa lagi? Mengerjakan soal. Yang lain-lain, pecahan rambutan. Ya, belajar tentang pecahan ya. Pecahan tabak manis. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Dari tadi direkod apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, telah ditayangkan video pembelajaran terkait penerapan model pembelajaran nested. Setelah kita memahami hakikat dari model pembelajaran nested, di awal kita sudah menjelaskan apa itu nested, lalu pertanyaan kedua disambung dengan apa karakteristiknya, dan pertanyaan ketiga apa manfaatnya. Terus tadi kita telah menonton model pembelajaran, mari sama-sama kita kembangkan pertanyaan agar lebih sedikit middle. Silahkan kepada teman-teman kelompok 3 di next pertanyaan keempat. Agar pembahasan kita lebih menarik. Nah, bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran nested? Silahkan kepada teman-teman yang ingin berpendapat, yang ingin memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang ada di video atau dikembangkan ya, setelah mencari pencarian ilmiah entah itu di Google ataupun di website lainnya, dipersilahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kepada Alivia dipersilahkan. Saya Alivia Fitrasari izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 terkait langkah-langkah penerapan model pembelajaran nested. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, seperti memadukan mata pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, guru menentukan kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, langkah-langkah pembelajaran, serta merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Langkah selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran seperti yang telah direncanakan. Lalu tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri terhadap perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alivia atas jawabannya. Selanjutnya ada Desi Oktaviani, kami persilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya untuk teman-teman dari kelompok 3 dan juga moderator. Saya izin menambahkan dari tanggapan yang tadi Alivia ya. Setelah saya menyimak video tadi, saya bisa menjawab itu langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan terkait model pembelajaran nested. Nah, yang pertama itu tadi sudah disebutkan oleh Alivia, yaitu terkait perencanaan.
secara ringkas ini tahap yang dilalui guru untuk menentukan materi, kemudian tujuan, langkah-langkah pembelajaran. Lalu selain itu di tahap ini juga guru menentukan subbab keterampilan yang dipadukan seperti keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisasi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya sedikit kecil, Desi. Mohon maaf. Tes apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah agak membaik. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah tahap pelaksanaan atau secara ringkasnya ini adalah tahap di mana guru melaksanakan langkah-langkah yang telah direncanakan tadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi atau tahapan di mana siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap capaian pembelajaran hari ini. Kemudian izinkan saya untuk memberikan contoh pada tahap pelaksanaan model pembelajaran nested. Contohnya itu adalah materi KD 4.4 tentang mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. Jadi yang pertama itu siswa mendengarkan dan menyimak guru menjelaskan perbedaan antara atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. Nah, ini adalah contoh keterampilan social skill atau keterampilan mendengarkan dan juga menyimak. Dan yang kedua yaitu setelah itu guru mengajak siswa untuk diskusi kelompok untuk melompokkan gejala-gejala yang terjadi pada lapisan atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan dan menginstruksikan kepada siswa untuk menulisnya di kertas. Setelah selesai mengelompokkan, guru tersebut meminta siswa untuk mengumpulkan hasil diskusinya di meja depan guru. Nah, itu adalah organization skill. Kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai berdiskusi, lalu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ini adalah keterampilan thinking skill atau menyimpulkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model nested ini memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk keterampilan materi, pelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial, social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organization skill. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Desi atas jawabannya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin berpendapat kembali. Baik, jika tidak ada, diperkenalkan kepada kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran nested. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Setelah kita menyimak dan memperhatikan pernyataan pemaparan jawaban dari teman kita yaitu Olivia dan Desi tadi mengenai pertanyaan bagaimana sih langkah-langkah penerapan model pembelajaran nested ini. Nah, jawabannya mantap sekali dan sudah betul ya teman-teman. Di sini saya Rosina Widi sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan dari dua jawaban tadi. Jadi langkah-langkah pembelajaran model nested itu ada 3. Yang pertama, tahap perencanaan di mana pada tahapan ini guru menentukan materi, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap ini juga guru memadukan sub keterampilan seperti keterampilan berpikir, sosial, serta mengorganisasi. Selanjutnya, pada tahap kedua, guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang telah terencana. Yang ketiga, atau yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi atas perolehan belajar. Tadi juga sudah disebutkan contoh pelaksanaan model pembelajaran nested ini oleh Desi, yang mana pada intinya pembelajaran ini memfokuskan pada keterampilan yang ingin guru latih kepada siswa agar materi pembelajaran dapat tercapai, seperti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan mengorganisir. Baik, sekian dari kelompok 2, saya kembalikan kepada Mas Alton. Terima kasih. Baik, terima kasih Resti atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Next.
Baik, pertanyaan yang kelima yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran model nested? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan. Baik, kepada Fatimah Zahra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun kelebihan dari model pembelajaran nested, tadi yang pertama, sebagaimana yang sudah dijelaskan ya, itu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pembelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Adapun kekurangan dari pembelajaran tersebut, yang pertama, model ini kan muncul secara alamiah dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan. Mungkin membingungkan siswa jika pertemuan ini tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, konteks prioritas dalam latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Yang mana model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba melatih keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam melatih latihan mereka. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatimah Zahra. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan kembali, silakan raise hand. Oke, kepada Karenia, kami persilahkan. Baik, saya Karenia Somadila. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, baik. Saya akan menyampaikan pendapat saya yang mungkin bisa menambah dari pendapat dari Fatimah Zahra. Kelebihan dari pembelajaran nested itu yang pertama memperkuat keterkaitan antara konsep-konsep yang berbeda. Jadi pembelajaran nested dapat membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi konsep-konsep yang berbeda dari berbagai materi. Kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, di sini siswa akan diajarkan cara menghubungkan dan menerapkan konsep-konsep yang berbeda dalam satu konteks. Tiga, meningkatkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, integrasi dari berbagai konsep, dari berbagai materi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep secara lebih mendalam. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Dalam pembelajaran nested, siswa akan lebih mudah mengidentifikasi dan memahami berbagai konsep-konsep yang diajarkan berhubungan dengan dunia nyata. Adapun kekurangannya, yang pertama memerlukan waktu yang lebih banyak karena pembelajaran nested memerlukan waktu yang lebih banyak untuk merencanakan dan melaksanakannya karena materi harus mengintegrasikan dari berbagai macam materi. Yang kedua, kekurangannya itu memerlukan keterampilan pengajaran yang lebih kompleks. Nah, guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin yang memerlukan tingkat keterampilan pengajar yang lebih kompleks. Yang ketiga, memerlukan koordinasi yang lebih ketat antar guru. Pembelajaran nested memerlukan koordinasi yang baik antar guru dari berbagai disiplin agar dapat mengintegrasikan materi dengan baik. Dan yang terakhir, kekurangannya itu memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Jadi integrasi dari berbagai konsep memerlukan sumber daya lebih banyak seperti buku-buku, alat bantu pengajaran, dan teknologi pembelajaran sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Karenia atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman ada lagi yang ingin berpendapat melihat dari video yang sudah kita tayangkan, sudah terlihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bisa diperpendapat. Baik, jika tidak ada, diperkenalkan kepada kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran model nested ini.
Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih Zahra dan Karenia yang telah memberikan pendapat. Saya ingin memberikan kesimpulan. Jawaban dari Zahra dan Karen tentang kelebihan dan kekurangan model nested sudah sangat lengkap. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran nested memiliki beberapa kelebihan, yaitu guru dapat memadukan beberapa pembelajaran dan keterampilan sekaligus, serta memperkuat keterkaitan antara beberapa konsep. Lalu pembelajaran semakin berkembang dan memperkaya pengetahuan siswa, lalu mencakup banyak dimensi yang dapat meningkatkan berbagai kemampuan dan keterampilan, meningkatkan pemahaman konsep, serta meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Dan juga ada beberapa kekurangannya, yaitu dapat membingungkan jika pembelajaran tidak dikaitkan dengan baik dan jelas. Lalu konteks prioritas menjadi kurang jelas karena siswa diarahkan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu bersamaan. Dan juga memerlukan keterampilan mengajar dan mempersiapkan perencanaan yang lebih kompleks dan relatif lama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pinasi Putri yang telah memberikan kesimpulan dari pertanyaan apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran model nested ini. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah model pembelajaran nested ini cocok digunakan untuk semua mata pelajaran? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan untuk raise hand. Bentar, aku nggak bisa raise hand. Tapi pengen jawab. Baik, dipersilahkan Azri. Menurut saya, model pembelajaran nested ini sangatlah cocok untuk digunakan pada semua mata pelajaran. Ini karena model pembelajaran nested ini pendidik menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif pada proses latihan-latihan. Sehingga ini dapat berguna untuk memperkaya isi dan makna pelajaran yang telah diajarkan pada pembelajaran tersebut. Itu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nazri. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ingin menambahkan kembali? Oke, kepada Agung kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Menurut saya, pembelajaran nested learning ini atau sarang cocok untuk semua mata pelajaran. Mengapa demikian? Ini akan memperkuat argumen saya. Pembelajaran bila dirancang dengan baik dan sesuai dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, karena model pembelajaran ini memadukan beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, juga mementingkan proses, sikap, dan komunikasi, dan memiliki karakteristik holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Di sini menurut saya letak dari bisa atau tidaknya bukan kepada mata pelajaran, akan tetapi lebih kepada penempatan penggunaan dan lebih cocok di kelas tinggi dibandingkan kelas rendah. Karena ini bisa memberikan perhatian kepada mata pelajaran yang sama dalam waktu yang berbeda, serta dapat memperkaya dan memperluas waktu pembelajaran. Namun jika perencanaannya tidak matang, ini akan menimbulkan kekacauan pada pola pikir siswa. Sehingga kembali lagi kepada guru sebagai user model pembelajaran ini. Apakah siap dan sudah terencana matang sesuai dengan keadaan kelas dan keadaan siswa? Di sini teman-teman baik guru dan calon guru itu harus bisa membaca gitu dan menganalisis keadaan kelas apakah bisa diterapkan atau tidak. Dan dalam pelaksanaan ini guru berperan sebagai pengawas, ya, pengawas dan pemantik sehingga dapat menstimulus pemikiran siswa. Sekian argumen dan jawaban dari saya. Maaf jika
Ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Agung atas tambahannya. Baik, teman-teman, alhamdulillah telah kita sama-sama pelajari tentang pembelajaran model nested ini. Sedikit dari saya karena waktunya sudah habis, akan kita lanjutkan kepada model pembelajaran selanjutnya. Ingin memberikan kesimpulan bahwasanya model nested ini merupakan model sarang atau model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana proses model nested ini, kita harus mengetahui karakteristik dari model ini. Di mana karakteristik model ini itu ada 4, holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Maka sehingga kita bisa memahami model nested ini dengan memperhatikan karakteristik yang ada pada model nested ini. Sekian dari saya Ridwan Fauzi dan rekan saya Saidah Kamila. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.